wayang kulit sindene mentul-mentul katon ayu ati sapa ora kepencut mendem sinden rino wengi ora iso turu padha nyo masawang katut bablas mergo sinden gitu kan. Ayam aku sinden di samping dinding kita kan. Selamat siang teman-teman semuanya. Ngaso dulu bersama saya Poppy Enda Bams DKW 9. Ada Mangku Sinden ya, kita dengarkan bareng-bareng. Kak Eni, terima kasih rawuhnya. Ada Inang Kartini juga. Matur nuwun. Mangku Sinden. Mbak Rus, terima kasih rawuhnya Mbak Rus, sehat-sehat selalu. Ngaso dulu Mbak Rus. Bersama saya Poppy Enda dan kita dengarkan lagu Mangku Sinden. Horok sipit, Rara Mendut, Mangku Sinden ya. Mendem sinden renung apa sayang, sini dulu. Ada Rara Mendut, terima kasih rawuhnya. Kita ngaso dulu di jam 12.47 menit ya. 1 jam ke depan jam 13.47 acara kita akan berakhir ya. Yang belum maem, yang masih aktivitas, ada yang di apotek. Nah, owner apotek Bendosari, terima kasih. Awang-awang, Mbah Pon, terima kasih. Pokoknya jangan lupa makan siang ya, ngaso dulu. Tap-tapnya sobat, undang DT, terima kasih. Mbah Pon, terima kasih sudah bergabung, salam kenal. Salam sobat Tempo Hati Indonesia, kita ngaso ngobrol santai asik bersama saya Poppy Enda Bams DKW 9 1 jam ke depan ya. Dan kita nanti akan bahas-bahas soal persepsi. Dan gak lupa pula ngaji dulu ya. Kita sudah lama gak ngaji karena kebetulan kemarin sedang libur. Mbah Pon, apa kabar? Sehat-sehat Mbah Pon? Iya. Lagunya Mas Bam DKW 9 tadi ya, ada Mangku Sinden. Boleh teman-teman dicek di YouTube-nya di Askada Musik ya. Berikutnya masih tetap dengan lagunya Mas Bam DKW 9 akan saya perdengarkan buat Mbah Pon, buat Bunda Anita, pokoknya buat Kak Suharni juga ada lagu Sliramu ya. Tadi Mangku Sinden dan ini adalah lagu Sliramu. Buat yang ada di room saya, supportnya untuk tap-tap selalu sobat. Salam sobat Tempo Hati Indonesia, salam saudara Indonesia. Kita akan bahas tentang persepsi. Yuk, sebelum bahas-bahas soal persepsi,
kita dengerin musik dulu ya. Habis itu kita ngaji dulu. Putra. Ada Mas Teguh, terima kasih. Aban, selamat datang Aban. Arep nuntun ana ing perkara becik susah dilakoni dadi kanca uripku nganti akhir apa benar sliramu. Bude, apa kabar? Gusti Pangeran Nanti nggak boleh nonton, nanti mami nggak makan. Suara aja nggak apa. saestu nyuwun pitekan Kak Sarjono JK, terima kasih. Kami ya, terima kasih rawuhnya. Bude juga. Ambilkan Al-Quran. Hap. Terima kasih kami ya. Ini dicari Dedek Nuha sayang. Sama-sama Kak Mia. Terima kasih Kak Mia. Pokoknya berkah melimpah buat Bude Margono, buat Kak Mia, dan juga buat sobat-sobat Tombuat yang luar biasa ya. Ngaso dulu bersama saya Popi Endah Bams DKW 9. Sebentar. TV. Dengerin dulu seliramu dulu ya. Sliramu arep nuntun ana ing perkara becik Yang susah dilakoni jadi kanca uripku nganti kaki ini. Sehat-sehat selalu Kak Mia, Bude Margono, ada Jamaudin juga. Kak Iwan, terima kasih. Ada Eri, terima kasih juga Kak Eri. Gusti Pangeran moho aku kula saestu nyuwun pitekan menapa niki waras sisian sejati apa benar sliramu. Paninbol, terima kasih rawuhnya. Sobat Tombat yang luar biasa yang ada di Jogja, ada Paninbol, ada Kak Mia yang ada di Jakarta, ada Bude Margono yang ada di Boyolali. Kak Eri, salam tepang, salam kenal. Menapa niki laras susian sejati.
bener sliramu. Apa bener Terima kasih Kak Mia. Iya, apa benar seliramu? Alhamdulillah benar ya. Seliramu adalah lagu single albumnya Mas Bam yang paling baru ya, yang terbaru. Dan teman-teman boleh dipersani di YouTube-nya TA Pro, ya. Jadi itu tadi dua lagu membuka perjumpaan kita, Mangku Sindennya Mas Bam DKW 9 dan Seliramunya Mas Bam DKW 9. Baik teman-teman sobat Tembohati, kita ke agenda yang kedua ya, yaitu mengaji ya. Kita lakukan pembiasaan yang kedua, yaitu pembiasaan positif, belajar paling tidak 3 ayat ya, 1 atau 3 atau 5. Ini kita ambil 3 ayat dulu, kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Al-Quran dan terjemahannya. Semoga ini nanti bermanfaat buat kita semuanya ya. Buat yang saudara-saudara yang beragama Islam, semoga juga bisa menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran ya. Ini kita mulai baca dulu ya. Melanjutkan surat Al-Baqarah kita ayat 55, 56 dan 57. Kita belajar 3 ayat aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhalalna 'alaikumul ghama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusakum yadlimun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Nah, itu tadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 55, 56 dan 57. Di sini jelas disampaikan ya bahwasanya pada saat Nabi Musa, di ayat 55 tadi ya, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Jadi ini adalah kaum yang apa ya, istilahnya yang ngejar Nabi Musa, kan, yang tidak percaya kepada Nabi Musa berkata seperti itu. Jadi tidak akan percaya sebelum melihat Allah dengan jelas seperti itu. Kemudian akhirnya ada halilintar yang menyambar mereka seperti itu. Jadi jelas sekali di sini disampaikan ya. Kemudian diserukan juga bahwasanya setelah mati kemudian dibangkitkan kembali. Nah, dengan 3 ayat yang sudah kita bacakan juga terjemahannya, semoga menambah keilmuan kita tentang arti Al-Quran ya. Sedikit-sedikit kalau kita baca, lama-lama nanti juga akan selesai dan kita akan tahu. Nah, alhamdulillah itu tadi ya. Sudah kebiasaan yang baik ya, pembiasaan yang baik sudah kita lakukan. Kemudian kita mau ngobrolin tentang persepsi. Nah, ada Kak Sugiarto sebelumnya matur nuwun rawuhnya. Kak Mia juga terima kasih yang sudah memberikan hadiah. Noe. Sebenarnya bukan hanya hadiah di sini ya, harapannya kita bisa sharing, tapi alhamdulillah diberikan hadiah sama Kak Mia. Pokoknya berkah melimpah buat kakak sekeluarga, happy selalu, bahagia selalu, sukses buat kakak sekeluarga. Amin amin. Nah, Kak Sarah terima kasih. Persepsi. Nah, ini yang stay di sini
Ada Kak Mia. Weh. Kita bahas soal persepsi ya. Persepsi itu adalah kalau secara definisinya ya. Halo, selamat siang Bule Yenov. Apa kabar? Sehat-sehat ya di rumah. Weh, pokoknya semangat selalu bantuin ibu sama ayah. Ini kebetulan lagi libur ya. Masa-masa libur laris manis tokonya, dagangannya ya. Selamat beraktivitas. Nah, persepsi. Yenov tahu persepsi? Nah, siap bule. Nah, persepsi ya. Jadi kalau secara bahasanya definisi persepsi itu adalah proses kognitif ya. Proses kognitif seseorang dalam menerima, mengatur dan menafsirkan informasi atau rangsangan sensorik melalui panca indera. Nah, itu tadi kalau secara definisi. Tapi kalau secara mudahnya bahasanya ya, bahasa yang sederhana, persepsi itu adalah cara memahami. Nah, bagaimana cara memahami atau menafsirkan ya, menafsirkan informasi berdasarkan masukan indera. Masukan indera itu di sini adalah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Jadi itu persepsi itu adalah cara menafsirkan atau cara memahami. Nah, di sini Kak Mia, terima kasih. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman kita, kemudian dengan kolega kita, atau mungkin juga dengan keluarga. Nah, kalau kita beda persepsi itu akan sangat susah, ya, nggak akan nyambung. Jadi daripada kita itu panjang lebar, bertele-tele gitu ya, ngabisin energi itu yang nggak akan bisa klop. Makanya kalau kita mau berdiskusi, kita mau ngobrol ya teman-teman harus disamakan dulu persepsinya. Jadi jangan regejegan, jangan gontok-gontokan ngomongnya sing paling benar siapa gitu enggak. Jadi kalau mau membahas sesuatu sebaiknya adalah samakan dulu persepsinya ya. Menyamakan persepsi itu sangat penting di dalam komunikasi. Karena persepsi kita A, tapi kalau lawan bicara kita persepsinya B kagak nyambung. Nah, bagaikan tukang ojek naik apa namanya? Tukang ojek naik andong, kagak nyambung dong. Nah, kagak nyambung dong. Capek aja nanti ngobrolnya gitu ya. Jadi itu butuh butuh pemahaman yang sama. Jadi kalau mau ngobrolin sebentar sebentar. Bentar, kita samain dulu persepsinya. Kita mau bahas A. Jadi gimana persepsinya itu adalah misalnya kita mau ngangkat barang atau kita mau apa namanya memindahkan barang. Ini barang ini kira-kira berbahaya enggak? Kira-kira aman enggak? Nah, tujuannya ini mau dipindahkan biar aman, biar ini toh. Nah, harus persepsinya harus sama sama dulu. Jadi sebaiknya pakai ini. Nah, gitu. Apalagi kalau kita sudah ngomongin bisnis ya. Ngomongin bisnis kalau persepsinya nggak sama itu akan sangat-sangat susah ya. Jadi nanti tidak akan bisa mencapai satu titik kesepakatan ya. Gimana mau sepakat coba? Gimana mau sepakat coba? Persepsinya aja udah nggak sama. Jadi buang-buang waktu aja nanti. Jadi PR kita kalau kita mau ngobrolin sesuatu ya, apapun itu upayakan persepsi kita sama dulu. Baru setelah itu bisa kita bahas ya. Kita bahas lebih lanjut seperti itu maksudnya. Itu tadi kenapa saya ambil topik persepsi ya. Karena persepsi dengan asumsi itu akan sangat beda teman-teman sobat Tomboati. Nah, kalau persepsi tadi adalah cara memahami, cara menafsirkan dengan apa namanya masukan panca indera. Jadi dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau asumsi, nah beda ya. Asumsi itu dugaan sementara. Kita berasumsi, kita itu ngira-ngira. Asumsi itu adalah dugaan sementara yang kita anggap benar, tapi belum belum punya bukti gitu ya. Belum ada bukti. Biasanya asumsi itu berdasarkan kepercayaan atau pengalaman yang sudah ada yang sudah terjadi. Jadi beda antara persepsi dan asumsi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Eni. Kak Eni sehat-sehat selalu di Jakarta. Kak Mia juga sehat-sehat selalu ya di Jakarta. Dan ini tadi sudah kita bahas tentang persepsi ya. Intinya yang ingin saya sampaikan kalau kita membahas sesuatu itu samakan dulu persepsi ya. Meskipun kita dengan keluarga kita
dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan adik kita. Kalau kita membahas sesuatu, apalagi sesuatu itu yang sifatnya penting. Nah, pertama adalah samakan dulu persepsi. Nah, Mas BP, alhamdulillah sehat Mbak Yu. Ya, kalau persepsi kita sudah sama, boleh kita lanjut ya. Kita boleh lanjut ngobrol-ngobrolnya. Sama halnya juga. Nah, kalau kita membicarakan soal Mas Bam DKW 9, woi, ini contohnya ya, contoh gitu kan. Harus sama persepsinya. Persepsinya adalah Mas Bam DKW 9 itu adalah salah satu sosok yang hadir ya, yang hadir dengan keberkahan, kemudian dengan tujuan untuk ngobati. Nah, mengobati rasa kangen, rasa rindunya teman-teman semuanya. Maka kita ada satu kelompok yang namanya Sobat Tombo Ati. Nah, persepsinya harus sama. Tapi kalau persepsinya, wah saingan, nyaingi, ya nggak nyambung. Sampai kapanpun saya pribadi mau menjelaskan A sampai Z-nya tentang Mas Bam DKW 9, ya kagak akan nyambung ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang melihat bahwa kehadiran Mas Bam itu adalah sebagai sebuah yang niru-niru. Weh, apa namanya? Niru-niru aja gitu kan. Niru-niru band tenar, niru-niru band terkenal. Ya kagak nyambung gitu kan. Nah, karena sebenarnya beliau hadir bukan karena beliau atau karena saya, enggak. Ini karena memang Tuhan ya, Tuhan hadirkan beliau Mas Bam DKW 9 itu dengan segala kemiripannya dengan sang maestro. Nah, sama kan? Nah, adalah persepsi dulu. Kalau persepsinya buat teman-teman, lah mau tiru-tiru. Rapi-api no, ici api ndane, ici api masih dikempot ya kagak akan nyambung sampai kapanpun gitu. Karena persepsinya udah nggak sama. Gimana mau disamakan? Karena dua pribadi yang berbeda ya. Jadi Mas Bam itu dua pribadi yang berbeda, bukan Mas apapun. Mas Bam itu ya Mas Bam gitu kan. Sang maestro ya sang maestro, memang nggak bisa dicampurkan. Hanya saja Mas Bam DKW 9 hadir dengan sosok yang kebetulan secara wajah, secara paras itu 80% mirip dengan sang maestro. Dan satu lagi, beliau juga tidak punya maksud menggantikan, enggak. Siapa sih yang mau gantiin beliau? Gak akan kuat, gak akan sanggup gitu. Karena sudah diri pribadi masing-masing ya gitu. Mas Didi Kempot ya sudah dengan segala kehebatannya beliau ya sebagai seorang maestro. Mas Bam DKW 9 ya sebagai Mas Bam DKW 9 yang memiliki niat yang tulus, niat yang baik untuk ikut melestarikan, ikut melanjutkan karya-karya almarhum seperti itu. Jadi samakan dulu persepsinya ya. Nah, buat teman-teman Sobat Tombo Ati Indonesia, saya yakin dan percaya persepsinya sudah sama ya. Gitu ya Kak Eni, gitu ya Kak Mia. Cuma mungkin teman-teman karena banyak kepala, banyak pikiran, kadang persepsinya itu berbeda. Maka ada hal-hal yang mungkin berpikiran yang negatif ya nggak apa-apa, wajar saja. Iya. Jadi itu harus menyamakan persepsi. Contohnya tadi dengan membahas Mas Bam DKW 9 ya. Nuhun sewu teman-teman, saya agak sedikit kurang fit ini. Ya, kebetulan kemarin berkesempatan mengantar Mas Bam di KW 9 yang derek ke beliau. Jadi teman-teman Sobat Tombo Ati Indonesia, Sobat Ambiar, Set Boy, Set Girl, nanti ada surprise dari Mas Bam. Ada surprise dari Mas Bam berkaitan dengan niat untuk melanjutkan ya, untuk melestarikan karya-karya almarhum. Nanti akan hadir ya, akan hadir beberapa tembang lagunya sang maestro ya, lagu-lagunya Mas Didi Kempot yang kebetulan nanti akan dinyanyikan oleh Mas Bam DKW 9 ya. Ditunggu aja kehadirannya nanti di channel Berkah Talenta dan juga di channel Beta Kreatif. Nah, nanti ada beberapa lagu-lagu sang maestro yang dinyanyikan oleh Mas Bam DKW 9. Untuk apa? Buat ngobati kangennya sobat-sobat semuanya ya. Buat
apa namanya, mengobati kerinduan teman-teman Sobat Ambyar, Set Boy, Set Girl, dan Sobat Tombo Ati Indonesia. Dan satu lagi yang mungkin saya bisa matur, Sobat Tombo Ati itu adalah sobat-sobat atau piai-piai juga yang mencintai karya-karya almarhum ya. Jadi ada juga yang apa namanya, semua anggota, semua yang tergabung di dalam Sobat Tombo Ati Indonesia itu adalah piai-piai yang juga tresnani, piai-piai yang mencintai karya-karya Mas Didi Kempot dan juga karya-karya Mas Bam DKW 9. Makanya ada Sobat Tombo Ati Indonesia. Samakan persepsinya dulu ya, nggak boleh berpikir yang neko-neko. Yang neko-neko. Boleh neko-neko tapi positif aja ya. Positif aja. Iya, terima kasih kami ya. Luar biasa betul matur nuwun. Kami ya ini Sobat Tombo Ati yang luar biasa ya. Jadi Sobat Tombo Ati itu juga Sobat Ambyar juga ada di dalamnya ya. Kelompok-kelompok teman-teman yang memang mencintai almarhum, karya-karya almarhum, dan juga menyukai, menggemari karya-karyanya Mas Bam DKW 9. Terima kasih, makasih Kak Mia. Satu lagu ini ya, tadi kita sudah bahas-bahas. Nah, lagunya sang maestro, Istighfar Sak Kuwate. Nah, layang kangen spesial buat Kak Mia, nanti juga akan saya putarkan ya. Dan di channel Beta Kreatif, di channelnya Berkah Talent, nanti juga ada layang kangen buat teman-teman semuanya. Bocoran ya. Terima kasih tap-tapnya Kak Mia. Mas BP, terima kasih. Berkah Rizky. Ya, TV-nya kecilin dikit. Terima kasih Kak Mia. Istighfar sakuatmu kanggo dalam tobat saombo ambane. Kami ya luar biasa mawarnya, thank you. Aku neng swarga, aku yo ora pengen mlebu neraka. Iki manyuwun Gusti Allah kersa nyepurani sakabeh dosa. Aku pantas mlebu ning swarga, aku yo ora pengen mlebu neraka. Iki manyuwun Gusti Allah kersa nyepurani sakabeh dosa. Merga aku dudu sapa-sapa. Istighfar sak kuate. Kalau dada kita terasa sesak ya, atau mungkin kita ngerasa yang gimana-gimana, tarik nafas dalam-dalam, istighfar sak kuate. Kak Mia, terima kasih mawar merahnya. Terima kasih juga sudah mengirimi sayangi aku. Berkah melimpah Mami Putri. Terima kasih Mami. Salam buat Bapak. Terima kasih
bentuk hatinya. Kami ya, apa aku pantas mlebu nang swarga? Aku ora pengen mlebu neraka. Mas Gun, Masya Allah. Menyuwun Mas Gun, apa kabar? Semangat sehat selalu, Mas. Sekabeh dosa aku Abel Mami. Gusti Allah. Hai Adek. Iya Bude. Sayangnya Mami. Nah. Abel. Iya Mami, ada Abel Mami lewat. Iya, terima kasih. Terima kasih Mami. Mami Putri luar biasa. Adalah sobat Tombo Hati yang ada di Malaysia. Untuk Abel buah hatinya. Matur sembah nuwun Ze. Mami Putri ini ada Kamia. Kamia ini ada di Jakarta. Kak ini juga ada di Jakarta. Mami, kalau Kamia ini Mami Putri itu ada di Malaysia. Kemarin kita ketemu di Jogja. Alhamdulillah. Bulan lalu kita dipertemukan sama Mami sekeluarga, sama Bapak. Pokoknya momen-momen yang indah, momen-momen yang luar biasa. Salam kenal semuanya. Ini ada Mami Putri, Kak Mia, Kak Cici juga. Terima kasih sudah bergabung. Aduh, saya ingat perjumpaan dengan Mami jadi ini deh. Jadi apa namanya? Jadi terharu nih. Nah, jadi berkaca-kaca, berkaca-kaca. Alhamdulillah. Iya, ojo nangis loh. Enggak. Cuma ingat aja ya perjumpaan yang singkat, yang begitu hangat bersama Bapak sama putra-putra. Pokoknya luar biasa. Salam buat putra-putra, buat Mas yang mau berangkat ke Amerika. Pokoknya salam sayang selalu, hati-hati selalu. Kemudian buat atlet cantik, atlet cantik Kak Nadia. Nah, salam buat atlet cantik kita Kak Nadia yang ada di Malaysia. Pokoknya semangat selalu, terus berkarya untuk mengharumkan bangsa dan negara. Insya Allah diberi kesehatan, umur panjang, kita jumpa lagi. Siap Mami? Bismillah Mami. Pokoknya doa terbaik buat Mami. Nanti kita bisa kumpul-kumpul lagi. Amin. Iya. Kak Mia juga semangat selalu dalam beraktivitas. Pokoknya jangan lupa bahagia Kakak. Jangan lupa bahagia Kak Mia. Sehat, semangat selalu, berkah melimpah. Pokoknya sukses selalu. Atletnya lagi sibuk turnamen sayang. Iya. Bismillah Nabi mendapatkan juara yang terbaik buat Kak Nadia. Buat Kak Nadia yang cantik. Pokoknya yang luar biasa. Ya, Kak Mia juga yang terbaik buat panjenengan. Ini tadi ada Mas Gun. Nah, Alhamdulillah menang juara 1. Wow, luar biasa. Amin amin. Juara itu memang 1. Kalau juara harus 1, Mami. Juara 1. Amin, doanya dikabulkan. Amin amin amin. Ya, pokoknya bisa mengharumkan bangsa ya, mengharumkan nama bangsa. Terus dijaga, terus disemangati Mami. Pokoknya di sini kami senantiasa berdoa buat Mami, buat Bapak, buat adik-adik di sana, buat Kak Mia juga. Buat Kak ini juga, pokoknya salam Sobat Tombo Hati Indonesia ya, salam sedarah Indonesia. Mau dimanapun kita berada, kita tetap ada darah Indonesia mengalir ya, gen DNA Indonesia mengalir di tubuh kita. Jadi tetap sejauh apapun, dimanapun berada, kita Bismillah akan selalu tersambung. Nah, seperti itu. Spesial buat Mami Putri, buat Kak Mia, ini
ada lagu lawas ya, lagunya Mas Didi Kempot, ada Jatuh Cinta. Alhamdulillah menang juara 1. Amin ya. Kita dengerin dulu lagu Jatuh Cintanya Mas Didi Kempot. Iya, habis ini Layang Kangen ya. Mami sambil goyang, Kak Mia juga sambil goyang, kan lagi istirahat, lagi ngasuh. Asik. Arep nembong. Dulu Bapak waktu mau nembong Mami gimana ya? Cinta asik. Terima kasih tetepnya. Naksir, yeay. Desa jenengmu sapa Mami Putri? Desa anake sapa? Kak Mia. Kak Mia putrane sinten, putrane Bapak Ibu? Mbok sing prasojo. Iya Mami nderekaken, pokoknya laris manis rame, nggih. Restonya rame laris manis berkah melimpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mami. Desa jenengmu sapa? Oke. Mbak Yu udah makan siang belum nih? Saya kebetulan sebelum live tadi sudah maem. Sudah maem. Alhamdulillah sudah sayang Mbak Eni. Iya, siapa yang bingung di sini? Asik. Cinta ekor kuda. Asik. Yang keinget masa lalu saat ditembung sama suaminya Kak Eni, Kak Mia juga. Kak Mia, Kak Eni. Iya Mam. Ingat dulu suami waktu nembung gimana, ayo. Menyamakan persepsi dulu enggak? Anak kenyang desa jenengmu sapa? Kak Mia. Oh, namanya Kak Mia. Anak sapa?
Ku rindu hati bokek. Hati bokek. Iya, kalau sedang jatuh cinta itu pinginnya adalah apa-apa dikasihkan yang disayangi ya, apa-apa dikasihkan yang seseorang yang kita jatuh cinta itu tadi. Pinginnya rasanya pokoknya sananya maunya bahagia terus. Pokoknya kalau dia bahagia aku juga bahagia. Weh, gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kantongnya bokek. Karena kalau kantongnya bokeh biasanya kita sudah irasional, nggak pakai akal gitu kan. Karena hawanya pengen yang kita sayangi itu seneng terus gitu kan. Kemudian kita nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol keuangan kita. Akhirnya kita jadi bokeh. Nah, jangan sampai. Jatuh cinta boleh, tapi tetap pakai akal. Nah, tapi susah ya. Orang jatuh cinta itu kalau pakai akal tuh susah. Karena kalau jatuh cinta itu ada kalimat yang agak-agak unik. Jatuh cinta, apa namanya? Itu jadi rasa rasa coklat gitu kan. Padahal enggak gitu. Nah, jadi eh, yang harus disamakan persepsinya adalah kuasai diri. Nah, kuasai diri, jatuh cinta boleh ya. Kita mencintai seseorang, tetapi kita harus kontrol perasaan kita, kontrol diri kita. Tetap harus pakai akal ya, nggak boleh nggak pakai akal. Nanti kalau nggak pakai akal jadinya irasional. Apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Padahal sebenarnya kita butuh ya, kita butuh itu. Jangan sampai akhirnya semuanya buat orang itu, padahal orang itu belum tentu buat kita, orang itu belum belum tentu menjadi milik kita, belum tentu jodoh kita. Nah, itu tadi loh. Nah, yang susah tuh di situ ya. Jadi persepsinya dulu yang harus diubah ya. Bagaimana kita memahami sesuatu itu, apakah memang ini benar buat kita, ini jodoh kita yang sesungguhnya seperti lagu Seliramunya Mas Bam DKW 9 ya. Kalau memang sudah goal, sudah menikah, nah nggak apa-apa semuanya buat dia. Nah, karena memang harus membahagiakan dianya ya gitu. Kalau sudah benar-benar menikah dan benar-benar memang itu jodoh kita yang sejati ya udah semuanya buat buat dia ya. Itu baru oke. Nah, jangan sampai kantongnya bokek. Nah, karena kalau kantongnya bokek kita yang sengsara sendiri gitu. Ya, semoga teman-teman senantiasa terberkati, senantiasa berkelimpahan, dan senantiasa bisa menguasai diri ya, seperti itu. Harus hati-hati dan waspada. Kami ya, seperti janji saya, spesial buat kami ya. Wow, luar biasa. Seperti yang saya matur tadi di awal, spesial buat kami ya. Saya mau putarkan lagu Layang Kangen ya, lagu Layang Kangen buat kami ya. Mungkin kami ya yang sedang kangen dengan seseorang yang disayangi, mungkin dengan bapak ibu atau dengan saudara atau dengan keluarga. Semoga yang dikangeni juga bahagia, kemudian juga kondisinya sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Nah, yang kangen di jam 13.28. Wow, 20 menit ke depan kayaknya kita sudah mau usai. Cepat sekali 1 jam ya. Spesial kami ya layang kangennya. Nah, tangannya di atas semuanya. Weh, amin. Terima kasih kembali kami ya. Dengan senang hati kakak. Semoga terhibur ya. Amin. Tangannya di atas. Kalau sedang di rumah, lampunya dimatiin. Lampunya dimatiin, HP-nya dinyalakan. Ya. Layangmu tak tampak kui wis tak waca apa karepe atimu kanyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes nang pipiku. Tanganku tak
aku mesti lenggang balik. Piye maneh mergo kahananmu Ayo antenono tekaku. Asik. Kak Mia, ditunggu Mas Bam ya menyanyikan Layang Kangen di Beta Kreatif atau di Berkah Talenta. Ada layang kangennya juga loh nanti. Iya, pokoknya buat teman-teman Sobat Ambyar, Sobat Tombo Ati Indonesia, set boy, set girl, ditunggu layang kangennya Mas Bam di KW9. sapa wong sing ora kangen Asik. atau bojo pengen turun Angel merah. Mas Erik, Sugeng Rawo Mas Erik. sapa wong sing ora banyu Ra kepethuk sawetara pengen waro. Lama nggak jumpa Mas Erik. Aku kuat matimu entenono tekaku. Pomo tanganku dadi suwiwi. Aku mesti lenggang sih. Kepiye maneh kahananku cahayu Kak Eni antenono tekaku. Kak Mia, tunggu Mas Bam DKW 9 menyanyikan lagu Layang Kangen ya. Hihi, asik. Tangannya di atas, digoyang-goyangkan. Kita olahraga jari, Kakak. Kak Eni, Kak Mia, Mas Erik, olahraga dulu siang-siang ya. Wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel merem. Asik. Bareng Maito sapa wong sing ora branyo ra kepethuk sawetara. Asik. Aku bojoku antenono tekaku. Umpama tanganku dadi suwiwi. Aku mesti engkau balik. Nang kepiye maneh aku kahananku cahayu antenono tekaku. Iya. Menyusul berikutnya adalah Sekonyong-konyong Koder ya. Dan di jam 13.33 Sekonyong-konyong Koder spesial buat Mas Erik dan juga Kak Mia dan juga Kak Eni. Sekonyong-konyong Koder. Tangannya masih tetap di atas. Kalau sedang istirahat di kamar, lampunya dimatiin, HP-nya dinyalain. Nah, kita buat suasana lampu HP ya, sambil berdendang. Cintaku sekonyong-konyong koder. Ya.
cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung adem wani pancen modal bensin seliter motorku tak sekater kata hampir ayo tajam mutar-mutar asik goyang tantangan pritit rambut tulangane pomet malah kowe pengopan sing ora pamit wis temu lawak rusak coba jero masake ini kalau irasional jadinya begini ular ular aku sekonyong-konyong koder. Ada Mr. Pedro, terima kasih. Ada Mas Abeng, Kenopelet. Asik. Jangan sampai ya, jangan sampai. Harus hati-hati dan waspada teman-teman. Harus bisa menahan diri, harus kontrol diri, harus eling lan waspada agar kita semuanya menjadi baik dan sehat ya. Bu Ongki, terima kasih rawuhnya. Takut sekonyong-konyong koder lemparmu pancen super